Indonesia, negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Kedatangan Islam di Indonesia menandai titik balik penting dalam sejarah wilayah ini, memperkenalkan keyakinan baru yang akan membentuk lanskap budaya, sosial, dan politiknya secara mendalam. Video ini akan menjelajahi perjalanan menarik Islam ke Nusantara, menelusuri garis waktu sejarahnya, tokoh-tokoh kunci, dan dampak yang bertahan lama. Kita akan mempelajari transformasi budaya dan sosial yang dibawa oleh Islam, dan menyoroti wilayah-wilayah penting yang pertama kali memeluk agama ini. Lebih lanjut, kita akan mengkaji peran penting yang dimainkan oleh para pedagang dan misionaris dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh kepulauan. Kisah Islam di Indonesia bukanlah kisah penaklukan, melainkan proses pertukaran dan adopsi budaya yang bertahap dan damai. Ini merupakan bukti kemampuan adaptasi ajaran Islam dan resonansinya dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan, pernikahan, dan upaya individu-individu yang berdedikasi, Islam menemukan lahan subur di Nusantara, yang akhirnya menjadi agama dominan di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia adalah proses bertahap, yang berlangsung selama beberapa abad. Meskipun tanggal pasti kedatangannya masih menjadi perdebatan ilmiah, bukti sejarah menunjukkan bahwa pedagang Muslim dari Jazirah Arab dan anak benua India pertama kali memperkenalkan Islam ke wilayah pesisir Sumatera dan Jawa pada awal abad ke-7 Masehi. Interaksi awal ini terutama bersifat komersial, dengan pedagang Muslim mendirikan pos perdagangan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Abad ke-12 menyaksikan masuknya pedagang dan cendekiawan Muslim yang lebih signifikan, khususnya dari Gujarat di India. Individu-individu ini memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun komunitas Islam di sepanjang wilayah pesisir. Pengadopsian Islam oleh para penguasa lokal, dimulai pada abad ke-13, semakin mempercepat penyebarannya ke seluruh Nusantara. Semakin banyak penguasa memeluk Islam, mereka mendorong penyebarannya di antara rakyat mereka, yang mengarah pada pembentukan Kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dibantu oleh upaya sejumlah tokoh berpengaruh yang memainkan peran penting dalam penyebarannya. Tokoh-tokoh ini termasuk Wali Songo, cendekiawan Islam, dan penguasa lokal yang memeluk Islam dan secara aktif mempromosikan ajarannya. Salah satu tokoh terkemuka tersebut adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang mistikus Sufi terkenal dari Persia. Tiba di Jawa pada abad ke-14, Syekh Maulana Malik Ibrahim dianggap telah mengislamkan banyak penduduk lokal melalui ajaran dan kehidupannya yang patut dicontoh. Ia mendirikan sekolah Islam pertama di Jawa, meletakkan dasar bagi pendidikan Islam di wilayah tersebut. Tokoh kunci lainnya adalah Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, sekelompok 9 wali yang dihormati karena memainkan peran penting dalam Islamisasi Jawa. Sunan Kalijaga menggunakan metode inovatif untuk menyebarkan Islam, menggabungkan tradisi dan kepercayaan lokal ke dalam ajarannya, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat Jawa. Berdirinya Kesultanan Malaka pada abad ke-15 menandai peristiwa penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Berlokasi strategis di Selat Malaka, jalur perdagangan penting, kesultanan ini menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan Islam, menarik para cendekiawan dan pedagang dari seluruh dunia Islam. Bagian 4, Permadani Transformasi, Dampak Budaya dan Sosial. Kedatangan dan penyebaran Islam membawa transformasi budaya dan sosial yang mendalam di Indonesia. Prinsip-prinsip Islam tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan kohesi komunitas beresonansi dengan penduduk setempat. Sistem kasta, yang lazim di beberapa bagian Indonesia sebelum Islam, secara bertahap menurun karena Islam menekankan persamaan semua orang beriman. Lembaga perkawinan mengalami perubahan signifikan dengan penerapan praktik-praktik Islam. Poligami, meskipun diizinkan dalam Islam, diatur dan hak-hak perempuan dalam perkawinan, warisan, dan perceraian diperkuat. Islam juga memiliki dampak yang besar pada seni, arsitektur, dan sastra di Indonesia. Masjid, seperti Masjid Demak di Jawa, memadukan gaya arsitektur Islam dengan estetika lokal, menciptakan perpaduan arsitektur yang unik. Bahasa Indonesia diperkaya dengan adopsi kata-kata serapan dari bahasa Arab, khususnya dalam bidang agama dan hukum. Sastra Islam, termasuk terjemahan Al-Quran dan fikih Islam, berkembang pesat, semakin menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke seluruh Nusantara.
Bagian 5, Buayan Islam, wilayah kunci di Indonesia. Islam pertama kali berakar di wilayah pesisir Indonesia, terutama karena jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam. Pesisir utara Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, muncul sebagai pusat Islam awal. Kesultanan Aceh, yang didirikan pada abad ke-16, menjadi kerajaan Islam yang kuat dan pusat keilmuan Islam, menarik mahasiswa dan cendekiawan dari seluruh Asia Tenggara. Jawa, pulau terpadat di Indonesia, juga menyaksikan kedatangan dan penyebaran Islam sejak dini. Kota-kota pesisir Demak, Gresik, dan Cirebon menjadi pusat penting pelajaran dan perdagangan Islam, memainkan peran penting dalam islamisasi pulau tersebut. Pulau Sulawesi, khususnya bagian selatan, memeluk Islam relatif terlambat dibandingkan dengan Sumatera dan Jawa. Kesultanan Makassar, yang terletak di Sulawesi Selatan, menjadi terkenal pada abad ke-17 dan memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Bagian 6, Kafilah dan konversi, peran perdagangan dan misionaris. Perdagangan memainkan peran penting dalam pengenalan dan penyebaran Islam di Indonesia. Pedagang Muslim dari Jazirah Arab, India, Persia, dan Cina membangun jaringan perdagangan di seluruh Nusantara, membawa serta bukan hanya barang dagangan tetapi juga keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Para pedagang ini sering menetap di kota-kota pelabuhan, menikahi perempuan lokal, dan membangun komunitas yang menganut prinsip-prinsip Islam. Tarekat Sufi, yang dikenal dengan ajaran mistik dan toleransinya, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam secara damai. Para mistikus Sufi bepergian dengan para pedagang, mengajarkan ajaran Islam, dan menyesuaikan pesan mereka dengan konteks lokal. Mereka menekankan pengalaman spiritual pribadi, dan menekankan universalitas Islam, membuatnya lebih menarik bagi penduduk asli. Pendirian sekolah-sekolah Islam dan madrasah semakin memfasilitasi penyebaran ilmu dan nilai-nilai Islam. Lembaga-lembaga ini menyediakan pendidikan agama dan melatih para cendekiawan lokal yang memainkan peran penting dalam islamisasi masyarakat Indonesia.